Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya berterima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk sesi konseling kelompok kita pada malam hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Azhar IS selaku konselor pada sesi konseling kita malam hari ini. Nah, kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Dari teman-teman, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Nah, jadi konseling kelompok itu secara singkatnya di mana ketika ada beberapa orang yang mempunyai masalah serupa, terus dalam satu kelompok itu kita saling berdiskusi, saling memahami, saling mendukung, dan tentunya dibantu orang konselor untuk menemukan solusi bersama. Nah, sesi ini adalah sesi yang aman untuk kita saling mengenal satu sama lain, memahami satu sama lain, dan bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin kita akan diskusikan ke depannya. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman semua. Yang pertama, bahwa konseling kelompok ini dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan. Yang kedua adalah sesi konseling kita berlangsung selama 60 menit. Yang ketiga, teman-teman dilarang untuk memotong pembicaraan temannya satu sama lain, dan di sini teman-teman tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi teman-teman bebas untuk mengungkapkan pengalaman ataupun pendapatnya. Dan tentunya yang terakhir, di sini teman-teman harus saling menghargai satu sama lain pendapat dari teman-temannya. Nah, oke, baik, sebelum kita mulai, ada yang ingin memperkenalkan diri pertama? Pertama, saya Siswa Usul dari jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya perkenalkan, nama saya Dila dari PGSD juga dari Wisnu Makassar. Kalau saya perkenalkan, saya Arifah dari PGSD dan kami juga dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, jadi urutannya dari kami jawab itu dari Husnul, Dila, dan Arifah. Oke, baik, dari Husnul sendiri, apa tujuannya datang ke sesi konseling kelompok pada malam hari ini? Karena ada memang yang di masa lalu Pak yang kurang sekali mengenakan buku dan sampai sekarang masih terbayang-bayang. Oke, kalau Dila? Baik, sama juga seperti Husnul, ada sesuatu yang menyenangkan. Oke, kalau Arifah? Kalau saya sama juga, Apa samanya? sama juga selalu mengenalkan. Jadi di kelompok ini kita akan belajar sesuai dengan tujuan kita, karena ada pengalaman yang kurang enak di masa lalu, kurang menyenangkan. Jadi kita belajar memahami pengalaman tersebut dan mengidentifikasi apa saja yang kita merasa itu bahwa itu tidak menyenangkan untuk diingat, dan kemudian kita menentukan arah yang lebih baik ke depannya. Nah, baik teman-teman, kita mulai sesinya kita pada malam hari ini. Nah, dari Husnul sendiri, apa yang Husnul itu rasakan di pengalaman masa lalunya sehingga kurang menyenangkan untuk diingat? Kalau saya juga ada memang dulu hubunganku dengan seseorang yang kayak awalnya tuh dekat sama dia, terus kayak berlanjut kayak komunikasi itu lancar, terus lalu teleponan juga, tapi kayak semakin kesini kayak tiba-tiba slow rescue, terus tiba-tiba menghilang dan saya nggak tahu apa alasannya. Kalau dari Bila? Kayak ketika ada seseorang ini terus punya hubungan sama ini orang, tapi ini orang merantau, ya hubungan jarak jauh gitu. Kalau dari yang sendiri bagaimana? Kalau saya tetap baru mau kembali untuk hubungan sama itu orang, tapi saya kayak mau mulai ini mau berjalan kayak satu bulan gitu, tapi tiba-tiba ini orang hilang tanpa kabar gitu, tidak nanya juga, tidak ngechat makalahnya. Saya juga tidak ngechat karena tidak ngechat belum apa hilang gitu, jadi begitu mereka. Oke, nah dari Husnul, kapan situasi itu terakhir ya di Husnul? Mungkin kurang lebih setahunan sih Kak. Oke, nah kalau dari Bila? 5 bulan yang lalu. Oke, 5 bulan. Nah, kalau dari Arifah? Kalau saya Kak baru kemarin lah, kayak seminggu lebih.
Oke, baik. Jadi ada yang teman paling dekat dan jarak yang cukup jauh ya, dari seminggu sampai 1 tahun lebih. Nah, pada saat teman-teman mengalami situasi itu, apa yang teman-teman lakukan? Dan apa dampak yang terkena di teman-teman dan apa yang teman-teman lakukan? Oke Kak, kalau saya kemarin yang sempat awalnya sih sebenarnya nggak langsung bilang dia kayak dia panik gitu, cuman kayak dia nggak kasih kejelasan yang lebih jelas. Terus sudah itu dia balik lagi ke saya dan kayak saya bilang, bukan juga bilang oh mungkin memang kemarin agak ini sih, jadi makanya dia kayak panik tapi sekarang kan balik lagi terus kayak sudah kayak langsung lagi dia bilang, dan dampaknya tuh kayak lalu ini sekali ke saya karena sumpah kemarin tuh kayak down sekali Kak, sampai kayak sakit Kak, terus kayak menangisnya juga sampai ya seharian full dan hampir Kak kayak diri sendiri karena dia kayak sakit sekali. Nah, kalau Bila sendiri bagaimana? Saya dari pengalaman orang tua yang kayak pada awalnya itu kayak hubungan yang lancar-lancar saja, terus ini tiba-tiba ada kabarnya yang mau pindah ke sini di kota, terus awalnya itu kayak sendiri yang aktivitas seperti kayak teleponan apa sana lancar, tapi lama-kelamaan itu kayak tidak terlalu bagaimana. Kalau dari Kak, Kalau saya tuh Kak, dampak dari yang kemarin itu kayak tidak mau lagi berhubungan sama laki-laki. Ini kayak jangan dulu lah anak tidak mau. Oke, baik teman-teman semua. Jadi ternyata di sini teman-teman mengenai masalah yang ternyata sangat-sangat kurang menyenangkan di masa lalunya. Dan itu mungkin hal yang paling membekas ya yang ada di dirinya. Nah, teman-teman, apakah memang apa yang teman-teman pahami dan diubah dalam dirinya teman-teman dalam menghadapi atau dalam sebuah hubungan nantinya? Kalau saya sih kan kayak lebih ke bagaimana mengendalikan diriku, kayak sumpah jujur sampai sekarang itu kayak masih suka kok mengendalikan diriku, bagaimana kontrol di perasaanku supaya kayak orangnya kalau pergi itu ya memang bisa kontrol di belakang terlalu yang sakit hati sampai kayak diri sendiri sih. Iya, dan itu mau mengajar dirinya supaya bisa dipulih lagi. Ada yang ingin terakhir seperti Anda atau bagaimana? Iya Mak, itu tadi ya. Saya harus juga lebih percaya sama harus belajar bagaimana caranya ini bisa percaya sama orang ini, kayak harus kayak kayak harus percaya dan dari masa lalu itu harus juga belajar. Kalau ada lagi Kak? Kalau saya tuh Kak, sama juga tadi sama teman aku, tapi kalau saya itu lebih baik itu saya memperbaiki diri dulu tuh baru cari pasangan gitu, ya cari lagi. Nah, dari teman-teman semua kan umumnya pendapat yang berbeda-beda. Apa yang teman-teman rasakan saat mendengarkan cerita dari teman-teman satu sama lain? Dari sini bagaimana? Kalau yang mendengar ceritanya dia tadi katanya yang kayak hubungan terjauh yang komunikasinya semakin kurang itu sebenarnya itu lebih ke permasalahan bagaimana efeknya itu seseorang dulu yang ditemani hubungan, bagaimana efeknya dia hubungi Ki, bagaimana ya dia bisa bagaimana hubungi kita. Terus kalau untuk Arifah yang tiba-tiba di ghostingnya mungkin kemarin itu memang ini seseorang memang merasa memang oh kurang cocok sama ini Arifah, makanya dia tiba-tiba, tapi memang salah sih karena tidak ada kejelasannya. Kalau dari Bila bagaimana? Dari mendengar pengalaman dari bosku itu kayaknya sih tidak sampai melukai diri sendiri. Dan untuk Arifah itu mungkin lebih banyak belajar dari apa pengalaman seperti ini. Kalau dari Arifah sendiri
Kalau saya kak dari cerita dari personal, kalau kan sudah sangat bilang kayak lebih kita hidup kita kok jangan sampai dilukai diri sendiri. Terus dari pengalaman di Bila itu lebih baik itu berkomunikasi dengan saya dulu supaya lancar pun dengan sama pasangan. Jadi ada beberapa yang saya sama teman-teman yang sendiri belajar komunikasi, dan juga lagi lebih berubah ke arah yang lebih baik nantinya. Nah, teman-teman, ketika itu terjadi nantinya, apakah teman-teman akan mengizinkan orang itu lagi masuk di dirinya teman-teman, walau teman-teman tahu kalau itu melukai diri teman-teman? Kalau saya sih kayak jujur kayak dia tuh tidak harusnya kayak kemarin memang tiba-tiba udah ada jujur kayak sakit hati sekali kak karena sampai ya dia lebihkan diri sendiri, tapi dia kalau dia kembali kayak tidak bisa kan juga tahu lagi masa saya terima ki dan setelah itu dia mengenal aja itu bisa bilang jangan saja. Kita selalu menerima ya yang datang, walau kita tahu kalau ujungnya bakal pergi dan itu yang sakit. Nah, sekarang kalau Bila kalau orang itu kembali lagi dan Bila tahu kalau orang itu kembali yang melukai Bila, apa yang akan Bila lakukan? Mungkin kalau dari saya sendiri bisa menggantikan diri saya, dia kayak mau perbaiki Jadi Bila ini bisa menyebutkan kalau Bila ini masih mau menjadi orangnya, tapi misalkan dia memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya kemarin di hubungan kemarin. Nah, kalau dari Arifah bagaimana? Tidak terima gitu. Karena apa karena kalau misalnya sudah buat kesalahan baru lagi mengulang kayak susah juga. Punya susah diberikan dari masa lalu yang tidak enak toh. Jadi mending jalan masuk, mending jangan Jadi kalau dari Arifah sendiri sudah menerima kembali dan tidak ingin dihidupkan pintu lagi. Oke. Jadi teman-teman, apa pola hubungan atau siklus hubungan yang selalu berulang dalam hubungan teman-teman? Kalau saya kak dari hubunganku yang dari beberapa hubunganku ini yang sudah keluar itu yang bisa keluar itu kayak kepercayaan sih, karena memang saya sendiri orang itu yang kayak susah sekali percaya sama orang. Jadi kayak kalau memulai kan hubungan yang kayak rasanya kalau memulai kan memang kayak betul-betul percaya sama ini orang, tapi kalau ada di suatu saat yang memang kayak kasih orang langsung percaya sama dia, enggak saya bilang penjelasannya kayak enggak saya tanyakan juga bilang saya begini enggak, saya langsung bilang karena saya rasa ya mereka kan tahu dibilang saya ini orangnya kurang percaya kadang, jadi seharusnya mereka tahu diri sih, jadi tidak perlu saya bicarakan. Jadi kalau ini meminta kepekaan yang ada di pasangannya, karena kalau misalnya kan kita orang yang kurang percaya, jadi sehingga kalau misalnya sudah merasa kurang percaya, itu langsung hilang kan, kalau mengkomunikasikannya lebih lanjut ya. Nah, kalau dari Bila sendiri bagaimana? Kalau dari saya juga kayak kurang komunikasi, tapi banyak sekali overthinkingnya kayak diam tapi otak itu kayak ada bicara aja bilang begini gitu. Kalau dari Bila ini diam dan sedang komunikasikan, tapi justru malah overthinking sendiri, rasa overthinkingnya sendiri dan harus klarifikasi ke pasangannya. Nah, kalau dari Arifah sendiri bagaimana? Kalau saya kata sama kayak kurang percaya begitu, terus apa ya, melainkan kita apa ya, misalnya tidak percaya sama cowok tapi pasti percaya sekali sama cowok, juga ada bohong dikit, kayak hancur itu merasa melihat kepercayaan kamu. Oke, jadi kalau dari Arifah ini agak susah juga percaya sama cowok karena sekalinya percaya itu ternyata dibohongin, tidak kembali, jadi hancur kepercayaannya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Siapa sosok dalam hidupnya teman-teman yang paling mempengaruhi cara untuk kemudian hubungan teman-teman dengan pasangannya?
Kalau saya sih yang jadi patokanku untuk bagaimana hubunganku yang aku mau ya orang tua sendiri kak. Nah jujur saya lihat orang tuaku yang sangat bahagia, sangat harmonis dan saya mau kak juga punya hubungan yang seperti mereka. Jadi kalau ini berkaitan ke orang tuanya ya, supaya nanti bisa juga bikin hubungan yang sama dengan orang tuanya. Oke baik. Nah kalau dari Dila bagaimana? Mungkin saya berkomentar ke kayak orang terdekatku begitu Kak. Karena saya lihat di mainnya mereka monis, kurang lebih menjadi pasangan satu sama lain. Jadi kalau dari ini ke orang yang terdekat yang akan promosi, jadi kurang atau lebih dari pasangannya. Nah kalau dari Arifah sendiri, Kalau saya kan dari tahu itu dari orang tua sendiri. Karena apa nih? Karena kalau kita juga orang tua kok kayak saling mencontoh, saling percaya, saling menghargai dan saling menyayangi satu sama lain. Terus kalau yang kedua itu kayak dari selain apa lagi ya? Yang anunya di belakang kita sama bayar. Kalau itu sebenarnya kita kayak harus sekali hubungannya, apalagi kalau dia di media sosial. jadi tanda-tanda itu dari orang tuanya dan juga artis ya. Iya. Oke baik teman-teman. Apakah dari teman-teman ini pernah merasa tidak cukup dalam sebuah hubungan dan kapan itu paling terasa atau paling dirasakan oleh teman-teman? Ya kak, karena kak rasa memang yang kayak memang kurang kayak ini karena kan saya orangnya kurang sekali percaya sama orang, jadi kayak mungkin memang saya dari saya aja kayak langsung dari aku bilang oh kayaknya saya yang terlalu berlebihan, terlalu overthinking dan terlalu mengada-ngada, padahal aslinya mereka tuh enggak, jadi cuma kayak saya ini memang yang terlalu berlebihan. Jadi misalnya itu merasa kalau dia yang berlebihan yang terlalu mengada-ngada padahal kenyataannya yang tidak seperti itu. Nah kalau Bila bagaimana? Mungkin kalau saya itu Kak kayak merasa tidak cukup baik kan dari setiap orang itu kayak merasa insecure kayak kurang selalu merasa kurang gitu. Oke, jadi kalau dari itu tuh kayak merasa kurang karena insecure dengan pasangannya sendiri ya. Nah kalau dari Arifah bagaimana? Kalau saya kalah kan juga sama bilang saya apa ya kurang percaya sama diri sendiri tuh karena kayak ini bisa ngantar ke dalam gua untuk saya. Jadi Arifah sama seperti bilang kurang percaya diri, insecure karena merasa kalau pasangannya itu lebih baik daripada Arifah. Ya baik teman-teman, kan teman-teman sudah pernah mengalami masa-masa yang sulit ya, masa-masa yang kurang menyenangkan untuk teman-teman. Nah apa yang biasanya membuat teman-teman itu tetap bertahan meskipun teman-teman tahu kalau itu tuh menyakitkan? Kalau saya sih kayak yang pertama pastinya kurang ragu. Lalu aku pikir kalau orang yang kayak ada tadi situasi yang itu kurang baik soal hubungan, yang paling penting itu mengingat keluargaku karena jujur saya pikir sampai sekarang untuk apa kak mereka cuma siapa yang mengajarkan kamu merawat kak sebesar ini, tapi saya rasa harus kak bodohi diri sendiri, harus kak stuck di satu tempat itu yang memang menyakitkan diri, jadi kayak saya pikir ini kayak merasa terus suka begini, harus kak memang grow up, harus kak lebih maju lagi. Dan harus doa untuk ke depannya. Kalau dari Bila sendiri apa yang membuat kita bertahan dengan hubungannya meskipun kita tahu kalau itu menyakitkan? Mungkin saya lebih mengingat bagaimana orang-orang terdekat saya selalu support saya, bagaimana dia kepada saya, dan terus juga ingat keluarga, dan tidak boleh stuck di situ saja. Maksudnya kita itu tidak boleh dalam satu hal yang tidak baik untuk kita, kita harus sampai di situ, tidak bisa berkembang.
keluarga sama dengan juga teman-teman terdekatku, apalagi kan teman-teman terdekat tuh kayak kasih contoh bagaimana lebih baiknya nih, bagaimana kedepannya jadi kak lebih baik supaya tidak kak supaya tidak apa ya tidak sedih sama masa lalu itu kak begitu. Jadi ingat orang yang mendukung yang Iya. tidak sedih. Sama itu teman-teman apa yang sebenarnya teman-teman butuhkan dalam hubungan, bukan dari orang lain tapi dari dirinya teman-teman sendiri. Kalau saya kak yang membutuhkan itu yang terutama sih bagaimana dia ke saya, jadi bagaimana effortnya ke saya, bagaimana dia memperlakukan kak, bagaimana dia treat kak, ya kayak begitu juga bagaimana perlakuannya ke saya, apakah kayak merasa cocok jaga atau tidak. Jadi kalau dari khusus ini lebih ke effort ya bagaimana perlakuan yang cocok untuk diri Husnul atau tidak. Nah kalau dari Bila bagaimana? Mungkin kalau dari saya itu kak mungkin kayak berarti bisa lebih pahami saya yang yang selalu overthinking saya harus menahan. Kalau dari Bila itu dan memahami diri sendiri Bila kalau diri sudah overthinking jadi dia itu menuntut perkokaannya dan pasangannya. Dari Arifah sendiri Kalau saya kak seperti juga sama teman-teman lain kayak itu waktu hari Ramadan dia minta bagaimana memperlakukan yang baik begitu, terus itu ini kayak kasih effort bagaimana begitu ke kita supaya kita juga itu saling menghargai, saling percaya dan saling mendukung satu sama lain. jadi sampai dalam bentuk effort supaya bisa saling mendukung dan saling percaya satu sama lain. Nah teman-teman selanjutnya kemudian teman-teman apa yang membedakan cinta dalam ketergantungan? Cinta itu kan kayak memang kita apa ya, menurutku kalau cinta itu yang kayak memang dia tidak lihat ke kita dari apanya kita, tapi memang dia karena kita ya kita dia tidak lihat ke belakang. Contohnya kita punya kekurangan ini dan dia lihat itu terus kayak tiba-tiba dia tidak suka, tidak. Tapi cinta itu yang merasa yang memang kayak dia terima kayak apa adanya. Terus kalau ketergantungan itu kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang memang selalu dia lakukan ke kita dan memang itu yang kayak buat kita bilang nggak bisa kak kalau bukan dia yang melakukan kayak begini. Jadi itu kalau bagaimana tidak memandang apapun yang sebenarnya dari sisi sebenarnya. Nah kalau dari kita sendiri bagaimana cinta dan ketergantungan? Kalau dari saya juga saya kayak bagaimana dia menghargai saat kalau ketergantungan itu kayak kan kalau ketergantungan itu boleh tidak cinta juga kayak memanfaatkan diriku. Jadi kalau kita itu berlibat dengan lain bukan memanfaatkan kita sama lain. Nah kalau dari Arifah sendiri bagaimana? Kalau saya kak dari cerita itu kayak apa ya, kayak menghargai satu sama lain, terus kayak tidak ada yang melihat kekurangan kita, kayak oh ini paling perempuan yang cocok buat saya begitu. Terus kayak tidak melihat dari sudut pandang yang lain, kayak betul saya nanti atau biarpun itu ada perempuan yang lebih baik, tapi menurut kita yang lebih baik dari kita. Terus dari ketergantungan sendiri itu kayak saya juga kayak juga tadi kayak memanfaatkan nih, karena kan kalau misalnya kayak ketergantungan itu kayak dia bergantung sama kita, maksudnya kayak dia bergantung karena ada suatu hal, ada yang dia yang mau memanfaatkan kita begitu. Jadi Bila ini Arifah ini maaf memandang cinta itu selalu dia tidak berkekurangan yang kita miliki, tapi ketika ada orang yang lebih baik daripada kita, justru dia tetap memiliki kita dan kalau teman-teman tidak memanfaatkan kita sama halnya kayak dia ya. Teman-teman saat ini jika teman-teman suatu saat nanti memulai suatu hubungan baru,
apa yang teman-teman akan ubah dari caranya teman-teman mencintai seseorang? Kalau saya sih kak, yang untuk buku yang memang overthinking itu tentang kepercayaanku ke pasangan. Itu saya sih kak, harus kak yang kayak memang harus kalian dipercaya lagi sama mereka. Oke, jadi Bang sendiri overthinking dan cara menghargai pasangan yang paling besar. Nah, kalau dari Adila sendiri bagaimana? Kalau untuk saya itu kak kan saya orangnya yang selalu overthinking, mungkin overthinking itu bisa saya kurangi gitu. Dan mungkin bisa lebih terbuka juga sama Kita mengenai overthinkingnya dan tentunya akan lebih terbuka dalam pasangannya. Nah, kalau dari Arifah sendiri bagaimana? Kalau saya kan kayak apa ya tadi yang seperti teman-teman kayak saling percaya terus intinya saling percaya satu sama lain sama apa ya jadi lebih baik lah kayak kita menyesuaikan satu sama lain bagaimana kedepannya yang lebih baik misalnya. Jadi saling satu sama lain dan menyesuaikan bagaimana akan. Selanjutnya teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ketika saat teman-teman itu mencintai seseorang tapi tidak membalas usaha ataupun perasaan dari teman-teman? Maksudnya kalau ada yang suka tapi dianya tidak suka balik ke itu. Semisal namanya sudah dalam hubungan ternyata usaha dari teman-teman itu tidak dihargai. Kayak kalau saya jujur kasih sakit sekali karena saya pikir kayak selalu kok memaksimalkan dalam hubungan itu, saya selalu kok memaksimalkan apapun itu, dan kalau yang kayak yang aku harapkan feedbacknya ke saya itu tidak sesuai, pasti bakalan kayak sakit hati kan ke dia dan bakalan kurang ini kak lagi tidak kurang serat maka ke dia. Maksimalkan tapi kurang seret ya. Nah, kalau dari Arifah sendiri, Lila sendiri bagaimana? mungkin kayak sedikit kecewa Pak, tidak yang bagaimana tapi malah dibalas kayak tidak bersyukur begitu Pak. Jadi agak kecewa ya karena kayak Wismana, Lila dan ternyata yang Lila berikan ini yang tidak dibalas, tidak dihargai. Nah, kalau dari Arifah sendiri bagaimana? Kalau saya kan kayak suka juga terus kayak capek juga tuh kan kalau misalnya kita yang berjuang begitu di dunia tidak mencintai atau tidak menghargai diri baru begitu karena kayak kita yang berjuang dalam hubungan itu begitu kayak apa sih kayak saya saja kita yang saya sama doang apalagi di dunia kita juga yang sakit Pasti apa dari itu kecewa juga ya menjadi harga. Nah, selanjutnya teman-teman, apa makna disayangi dari teman-teman dan apakah teman-teman sudah pernah merasakannya kalau menjadi tulus disayangi dengan seseorang? Kalau saya juga yang sedangkan partner saya itu yang memang dia tidak lihat dari segi apapun dan memang dia memang pilih karena memang itu kita bukan dari karena kecantikan atau apapun karena memang hatinya itu untuk kita yang dan iya pernah kak rasa karena ada memang mantanku yang memang ada sesuatu yang buat kak sama dia itu selesai karena ada satu hal yang bukan karena pasangan dia bukan karena saya ataupun dia tapi memang ada karena sesuatu hal yang lain yang bikin kak pilih sama dia dan dia sampai sekarang itu dia masih perlakukan kak dengan baik dan masih stay di saya. Dari selanjutnya kalau dari Lila sendiri bagaimana? Kalau dari saya itu kayak dia menerima kita apa adanya karena ada apanya dan juga kayak ada juga pasangan yang kayak dibatasi dilarang-larang harusnya tidak dilarang tapi dilarang. Nah, kalau dari Arifah sendiri bagaimana? Kalau saya kan sama ini sama juga tadi kayak tidak dibatasi tidak dibatasi ini tuh saya sama lain kan kita Jadi punya kesini kita percaya sama lain yang ada dengan pasangannya.
Karena teman selanjutnya, apa satu hal kecil yang teman-teman bisa lakukan untuk mulai mencintai dirinya sendiri agar lebih sehat? Ya, kalau saya kak itu mereka dari hal-hal yang bermanfaat yang bisa upgrade diriku sendiri. Jadi kayak mereka dari hal yang kecil yang memang melakukan keaktifan yang memang menguntungkan untuk saya dan bisa bakalan jadi yang bisa memang kasih berkah untuk diriku. Misalkan aktivitas yang bisa membuat diri sendiri makin berkembang ya. Nah kalau dari Dila bagaimana? Kalau dari saya mungkin kayak biar kembali dia kita yang salah, dia yang yang kayak berhenti minta maaf karena dia sendiri pak atau orang yang selalu minta maaf padahal bukan dia yang salah. Harusnya kita itu tidak begitu, terus berhenti minta maaf untuk agar kita ini bisa jadi diri kita sendiri. Jadi kalau gitu untuk menjadi dirinya sendiri ya. Nah kalau dari kita sendiri bagaimana? Kalau saya kan kayak perbaiki diri kayak perbaiki dulu niat terus bagaimana kedepannya memperbaiki pikiran kita semacam itulah kayak punya perbaiki dulu kita diri kita terus Jadi kalau dari itu memperbaiki diri ya, karena masih banyak yang lain yang nyata. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menetapkan batasan sehat dalam relasi di hubungan berikutnya? Kalau saya pak lebih ke dalam memulai hubungan itu memang harus diperbincangkan apa-apa yang memang yang kayak mereka tak suka apa yang dia tak suka dan apa yang tidak suka juga supaya kedepannya tuh kalau mereka melakukan hal tersebut bisa dia bilang oh ternyata dia tak suka kalau begini supaya bisa kita bilang oh ya harusnya saya tidak begini suka. Kalau dari kita sendiri bagaimana? Mungkin kita bisa kayak bangun hubungan tak yang kejujuran, tidak ada yang bohong begitu, harus dikeluarkan semua apa sebenarnya. Kalau dari kita sendiri bagaimana? kalau saya kan kayak ini juga kayak intinya saling percaya terus kayak ngobrol dulu bagaimana mau dia bagaimana mau tak kayak apa saja yang dia tidak sukai dan apa saja yang saya tidak sukai. Terus kalau misalnya intinya kayak percaya nih sama pasangan kita kalau misalnya sudah bikin ngobrol begitu. Kalau misalnya ada kesalahannya baru dimulai dibicarakan bagaimana ke depannya apakah mau lanjut atau sudah begitu. Apa kalimat atau prinsip yang ingin teman-teman pegang untuk hubungan baru nantinya? Kalau saya seperti saja kak itu saja kepercayaan yang Kata kepercayaan. Nah kalau dari Gila Mungkin kejujuran dari tidak hubungan dan dapat ini. Nah kalau dari Arifah sendiri bagaimana? Kalau saya kan kayak apa ya apa ya kayak memegang prinsip lah kayak mending kalau kayak apa ya mending itu cowok yang cintai secara ugal-ugalan daripada kita yang cintai secara ugal-ugalan karena biasanya itu kalau kita yang cintai secara ugal-ugalan itu kayak satu biasa dia yang tidak apa ya tidak akan sedikit kembali balik. Jadi kalau Arifah itu saya yang mencintai ya berbeda daripada Arifah yang mencintai secara yang coba teman-teman bayangkan relasi yang teman-teman impikan seperti apa teman-teman akan diperlakukan di sana menurutnya teman-teman ketika membayangkan hal tersebut. Kalau saya kak yang aku mau dan juga yang diharapkan dari nanti hubungan itu ya yang pastinya yang pertama saling percaya, terus yang memang dia yang memang dihadirkan dengan diriku apa adanya dan saya yang memiliki
saling berbohong dan tidak saling menyembunyikan sesuatu hal yang nantinya akan menyebabkan itu terbaik untuk hubungan tak. Jadi kalau dari ini tidak melihat apa adanya ya, terbuka ya. Ya, kalau dari Bila sendiri bagaimana? Mungkin bisa diterima dengan kesehatan bersama, dan bisa diterima sebaliknya, dan juga bisa menceritakan kebenaran diri kita sendiri. Jadi membuktikan diri sendiri ya. Nah kalau dari Arifah bagaimana? Kalau saya Kak, kayak saling percaya satu sama lain, saling jujur, terus kayak apa ya, kayak dia itu cowok hanya kita tidak ada dia, dan pun itu banyak orang yang lebih baik, banyak perempuan yang lebih baik di luar sana, tapi makanya itu tertuju pada kita sendiri gitu Kak. Terus kayak terus kayak sama kita itu kayak apa ya, kayak terbuka sih, kayak sering bicara atau apapun itu, kayak saling ini yang paling perempuan yang ini yang perempuan yang paling suka, maksudnya kayak ini yang paling perempuan yang cocok buatnya. Dan itu banyak perempuan yang lebih baik di luar sana, terus kayak banyak perempuan yang lebih cantik di luar sana, tapi matanya itu hanya kasih itu pada kita. Terus mending juga kayak itu cowok apa ya, mending itu kayak itu cowok kayak cek sama perempuan lain begitu, kayak tidak nebak-nebak itu perempuan yang di luar sana, kayak tidak ada punya, tidak bicara begitu. Dan kalau sama kita mending itu kayak friendly begitu, kayak terbuka sama kita. Saya intinya dewan manusia. Iya. Oke baik. Selanjutnya saya meminta kepada semua untuk segera kita melakukan pikiran membayangkan orang yang teman-teman pernah dicintai, tidak mungkin hampir lupa sama dirinya, hampir lupa untuk mencintai dirinya kita sendiri. Teman-teman mungkin bisa untuk sejenak menundukkan kepala, mata, kita sama-sama bayangkan kalau orang itu ada di hidup di hadapan teman-teman. Boleh teman-teman ada terlebih dahulu. Oke teman-teman, yang pernah berlalu itu telah berlalu. Teman-teman tidak lupa, teman-teman itu sedang belajar. Ini mungkin kita akan mulai pulang, tapi itu pulang ke diri teman-teman sendiri. Bayangkan orang itu ada di hadapan teman-teman semua. Aduh. Dan teruskan perlahan, biarkan teman-teman ini dengan lembut tanpa hari ini teman-teman tidak diminta untuk kuat, tapi teman-teman hanya diminta untuk hidup pada mungkin ada luka yang belum selesai, mungkin teman-teman pernah melalui mencintai yang tidak kehilangan teman-teman berharap jangan bertahan, tapi makanya dia yang akhirnya pergi dari teman-teman yang harus melepaskan diri. Dan kalau masih ada rasa yang tinggal, itu tandanya bahwa teman pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Sekarang bayangkan
teman-teman berbicara kepada dirinya sendiri, bisikan perlahan, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Maaf kalau selama ini aku memaksa membuat padahal aku sedang menangis. Maaf kalau terlalu lama menunggu orang yang ternyata tidak benar-benar kembali. Hari ini aku izinkan diriku sendiri untuk pulih, bukan karena dia kembali, tapi karena aku layak meski tanpanya. Aku mulai menerima bahwa tidak semua cinta harus dimiliki, dan tidak semua kehilangan berarti akhir dari segalanya. Hari ini aku belajar melepaskan, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku memilih untuk pulang. Pulang kepada diriku sendiri. Silakan menarik nafas. Lalu selanjutnya silakan membuka mata teman-teman perlahan. Oke, baik. Nah, apa yang bisa teman-teman rasakan setelah kita melakukan refleksi tadi? Mungkin dari semua. Ya balik ke jujur sekarang kayak lebih agak sedikit aku buka terus ya mungkin memang, dan ini kayak benar-benar sekali untuk saya karena jujur kemarin kayak memang aku pikir dari dan sekarang ya sudah lumayan. Jadi semua sudah lumayan dan aman dan pulang dengan kita dirinya sendiri karena berfokus pada hal yang lebih dari diri sendiri. Nah, kalau kita sendiri bagaimana? Sudah diberikan dunia harus yang harus tidak karena kita tidak hanya kepada orang lain tapi harus untuk diri sendiri. Kalau Alika bagaimana? Ternyata seperti biasa karena dari sudah yang merasakan sendiri ya. Jadi agak lega, lebih gila, dan Alika yang berdua harus berdua masing-masing. Teman-teman, emosi apa yang muncul pada diri teman-teman pada saat tadi kita melakukan refleksi pada teman-teman? Kayak ini sih kok ya sedih karena ternyata hampir lupa sama diri sendiri jadinya. Kayak mulai ini masih kalian masa lalu pasti masih ada rasa sendiri karena kemarin itu sempat berfokus sama orang yang itu sendiri terus lupa untuk adanya terus itu yang memberikan dirinya sendiri lupa akan kebahagiaan dirinya sendiri itu ya kalian gila bagaimana? Saya juga pada saat kita ada perjalanan tapi itu kayak apa jadi kalau memperbaiki diri kita sendiri. Ya ada sedih, ada bahagia, dan bilang untuk memperbaiki dirinya, bila sendiri nanti ke depannya perasaan bahagia apa yang dirasakan oleh dia. Bisa jadi saya bagaimana itu
kebosanan apa yang sudah diperbuat sampai sekarang itu tidak bisa sadar dengan itu. Berarti Anda sudah sadar akan dirinya dan di masa lalu itu agak ada hal yang kurang dilakukan dengan tentang sekarang sudah sadar terkait dengan kekurangan yang kenapa dari Alifah bagaimana? Kalau saya kan perasaan kurang di antara marah sedih dan jadi kayak aduh kayak ambilan jadi campur aduk lah. Jadi campur aduk di antara perasaan marah, sedih, senang dan terjadi pada dirinya Alifah. Berhubungan selanjutnya pada saat kita melakukan refleksi, apakah ada kenangan atau peristiwa yang muncul kembali dan teman-teman ingat kembali dengan orang Kalau saya sih lah kayak yang masih dekatku tapi ingat lagi bagaimana kan itu bisa jadi. jadi ingin mengingat kembali kenangan yang kurang menyenangkan ya, karena mengingat kembali bagaimana Husnul ini disakiti. Nah, kalau dari Bila sendiri bagaimana? Menurut saya melihat dari yang awalnya mulai dekat sampai ada hubungan dan sampai ketiga juga sampai berharap. Jadi Bila ini mengingat dari awal ya, dari awal sampai akhir bagaimana kemudian Bila kemarin ditinggalkan sama dari Alifah bagaimana? Kalau saya kan punya tentang kayak waktu kita sama-sama begitu pergi jalan sama-sama apalagi dan kayak pergi di suatu tempat yang sama-sama gitu tapi begitunya dan tinggalkan jadi dan jadi sekali Jadi tadi Alifah itu mengingat tempat-tempat yang pernah dikunjungi dan ternyata itu membuat Alifah lebih kurang sakit ya. Nah teman-teman, apakah apa yang teman-teman kemarin lakukan atau bagaimana caranya teman-teman menangkan diri pada saat kejadian itu muncul di teman-teman pada saat teman-teman ditinggal, apa yang teman-teman lakukan? Kalau saya Kak, saya cerita ke temanku karena jujur saya orang yang paling tidak bisa Kak suka bersama sendiri kayak itu Kak orang lain untuk bisa dengan ceritaku dan kasih saran masukan. Tidak menunjukkan sendiri, tapi menciptakan itu pada teman-teman agar teman-teman ini memberikan saran dan masukan dan ada hubungannya yang semua. Nah kalau dari Bila bagaimana? Kalau dari saya sendiri Kak, saya dari disimpan untuk menyimpannya tapi saya sadar bahwa kenapa gerakan disimpan jadi beban bagi saya dan bergerak. Jadi Bila sama tidak menyimpan karena kalau lama-lama disimpan pasti akan menjadi beban Bila sendiri. Nah kalau dari Alifah bagaimana? kalau saya kan juga sama kayak kita kan sama teman-temanku karena supaya masuk ke solusi itu bagaimana baiknya nanti ke depannya. Menurut ada hal yang wajar terjadi pada teman-teman. Alifah juga dengan menceritakannya kepada teman-teman seperti rasa juga hal yang wajar dan tentunya ketika saya di posisi tersebut pasti saya juga akan melakukan hal seperti itu agar tidak dipendam dan tidak stres sendiri dan pasti sendirian. Dan jadi mungkin orang yang bisa teman-teman yang membuat teman-teman agak itu sendiri itu adalah orang terdekat itu teman-temannya sendiri ya. Nah, ada teman apa yang ingin teman-teman katakan pada dirinya sendiri hari ini? Kalau saya intinya harus bisa lebih kontrol diriku dan lebih kontrol emosiku dan tidak boleh yang terlalu sendiri sama orang. Jadi semua sudah belajar mengontrol emosinya dan juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Jadi sudah ada yang dibatas wajar ya karena pengalaman-pengalaman dari masa lampaunya. Bukan kalau dari Bila bagaimana? Mungkin bisa belajar untuk kayak lebih menghargai diri sendiri, tidak hanya fokus pada orang lain apa yang dipikirkan tapi itu sudah Kalau dari Bila itu sudah belajar untuk menghargai diri sendiri, tidak fokus terhadap perkataan dari orang lain
tadi fokus pada dirinya sendiri untuk kedepannya. Nah kalau dari Arifah bagaimana? Kalau saya kak kayak apa ya, masih kuat diri atau kayak tetap menjalani hidup yang baik. Meskipun bukan sama itu orang mungkin mungkin ada lagi yang lebih baik daripada itu orang. Jadi fokus untuk menjalani dirinya agar lebih baik. Dan saya kalau ada masih ada orang lain yang bisa membuat tadi kok bahagia dan bukan hanya orang itu. Ada ini teman saya yang bisa sangat merasakan apa yang sama-sama rasakan pada hari ini. Nah teman-teman, apa yang teman-teman sadari atau teman-teman pelajari pada hari ini? Kalau saya sih kayak yang belajar itu dari sesi hari ini aku suka cerita sama kita kayak kurang membantu dan kayak bisa kali di oh ya memang harus ini harus kali kontrol diriku supaya nggak terlalu berlebihan dan itu. Jadi yang bisa belajar ini ada di sini yang membantunya harus bisa lebih kontrol dirinya supaya kedepannya tidak terjadi hal-hal yang berlebihan yang mungkin hampir pernah terjadi di masa lampau ya. Nah kalau dari dia gimana? Mungkin saya bisa lebih tenang, lebih relax, lebih bisa mengikhlaskan. Jadi kalau dari dia sendiri itu yang dipelajari bisa lebih tenang, bisa sendiri bisa mengikhlaskan orang yang sedang pergi ya dari nah kalau dari Saya kan juga sampai bilang kayak bisa di relax, bisa di juga begitu, terus bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. bersama ya bisa dilihat juga dan bagaimana caranya Arifah untuk belajarnya dari sebelum-sebelumnya itu saya adalah langkah yang sangat bagus ya untuk dilakukan. Kita tidak harus terus ada di posisi yang stuck, tapi kita juga harus bisa maju. Kalau orang itu bisa maju, kita juga harus bisa maju karena tidak semua orang meninggal kalau kita sedih, tapi kita bisa bahagia dengan kita juga bisa grow up, kita juga bisa lebih baik lagi dengan cara kita sendiri. Nah teman-teman, apa langkah kecil yang teman-teman lakukan mulai sebentar, mulai besok dan nantinya setelah mulai sebentar, mulai besok ketika teman-teman merasa sedih atau merasa mengingat peristiwa masa lampau itu. Kalau saya kan kalau tiba datang lagi datang hal itu ya mungkin bisa bantu menenangkan diri itu mereka untuk keluar self reward karena ya untuk jalan-jalan supaya lupainnya. Oke, jadi kalau dari usul itu tenangkan dirinya dengan cara self reward supaya bisa perlahan tidak memikirkan ya, karena kan kalau kita nggak susah untuk dilupakan ya, tidak memikirkan, jadi memikirkannya ke hal-hal yang lain, mengalihkan pikirannya. Nah kalau dari Bila bagaimana? Mungkin sama kayak bisa refleksi mendengarkan segala yang terbebani dan juga mungkin bisa lebih berikut. Oke, jadi Bila itu bisa refleksi juga dan menjaga dan melupakan apa yang terjadi ya. Oke, kalau dari Arifah? Kalau saya kayak bisa disebutkan itu supaya tidak dipikirkan itu orang lagi, jadi kayak mungkin bisa disebutkan apa saja yang bermanfaat. Oke, jadi kalau dari Arifah yang sama dan tidak memikirkan orang itu, tapi dengan cara mencari kesibukan yang bermanfaat untuk diri Arifah itu adalah langkah kecil, langkah awal yang teman-teman punya dan saya sangat mengapresiasi langkah-langkah teman-teman. Kemudian nantinya dari hal itu mungkin teman-teman kembali mengingat atau pergi istirahat dan lain itu teman-teman sudah bisa untuk menanggulangi dengan cara atau dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nah teman-teman selanjutnya apa yang
paling berkesan pada sesi konseling kita malam hari ini? Kalau saya tuh kayak yang paling berkesan pada sesi kita hari ini ya, tentunya sih yang paling penting sih bisa kak beberapa sumber mereka bisa kak cerita dan bisa kak kayak lega kak karena bisa kak beberapa semuanya. Oke, kalau dari Husnul itu bisa dapatkan semua benar-benarnya, bisa menceritakan semuanya pada sesi konseling malam hari ini. Nah, kalau dari Bila gimana? Menurut saya kan kalau saya orang itu yang kreatif terbuka sama orang lain. Di sini saya terbuka sama orang lain yang bisa mengeluarkan apa yang ada di beban saya. Jadi Bila ini kemudian susah untuk terbuka dengan orang lain, tapi pada sesi konseling ini ternyata Bila bisa untuk mengeluarkan apa yang Bila rasakan. Bila nantinya ketika ada yang ingin bercerita, Bila harus ingat bahwa banyak orang yang peduli sama Bila, dan Bila tidak harus untuk tidak harus untuk mengambil dari sendiri, tapi Bila bisa menceritakan juga beberapa orang yang mungkin Bila percayai, supaya Bila ini bisa merasa lega nanti ke depannya. Nah, kalau dari Eka sendiri bagaimana? Saya kan Sama apa? sama apa ya, kayak lega dengan cerita lagi ke tentang masalah kita, terus bisa diberikan solusi bagaimana gitu. Baik menceritakan, terus memberikan solusi, bagaimana apa yang kalian nanti teman-teman bisa terjelaskan bahwa pada sisi ini teman-teman lah yang menentukan solusi dari teman-teman sendiri, teman-teman yang mampu memberdayakan dirinya, yang mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Bersama teman juga untuk sendiri, terakhir solusi itu ada di kendali teman-teman. Teman-teman saya sangat mengapresiasi keberanian dari teman-teman mau melangkah maju ke depan, mau berdamai dengan diri sendiri, sudah mau untuk berdamai dengan orang-orang yang pernah membuat luka di masa lalu teman-teman. Saya juga mengapresiasi atas keterbukaan teman-teman untuk bercerita pada sesi konseling kita hari ini. Sudah luas untuk bercerita, dan tentunya juga proses kita juga akan menjadi lebih nyaman. Jadi mungkin setelah ini kita akan bertemu di konseling selanjutnya. Teman-teman, ketika teman-teman kemudian nantinya kembali bisa atau memikirkan hal tersebut, teman-teman silakan untuk menuliskan pesan kecil dan kemudian untuk diri teman-teman sendiri, kalau teman-teman itu bisa atau pantas mendapatkan hubungan yang lebih baik tadinya. Jadi teman-teman tidak harus stuck di orang yang ternyata orang itu tidak membawa pola yang tidak sehat, teman-teman. Tapi teman-teman sini mampu untuk bergerak lebih maju di depannya, ada teman-teman yang bukan orang yang ternyata ada orang yang bisa membuat teman-teman lebih bahagia dan lebih baik ke depannya. Jadi teman-teman, hari ini kita tidak hanya berbagi cerita, tetapi kita juga berbagi keberanian dari teman-teman, dan keberanian itu adalah langkah awal dari pemilihan teman-teman semua. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman karena sudah memilih hadir, bukan hanya dengan tubuh tapi juga dengan keberaniannya teman-teman, hadir dengan kita teman-teman dan juga seluruhnya teman-teman. Proses yang kita lewati hari ini bukan tentang melupakan rasa sakit, tapi memberi makna pada kita agar kita ini tidak menguasai arah hidup kita. Relasi mungkin bisa berakhir teman-teman, tapi pertumbuhan tidak kehilangan itu bisa terjadi karena orang selalu datang dari dunia, tapi kita tidak bisa memilih siapa yang ingin kita jadikan setelahnya, karena orang itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Jadi kalau hari ini teman-teman boleh merasa baik-baik saja, itu tidak apa-apa, itu wajar bagi teman-teman, karena teman-teman ini tidak sendiri
dan teman-teman lagi ada di perjalanan untuk menuju ke sana. Ingat bahwa mengatakan layak untuk dicintai, layak didengar, dan yang paling penting layak untuk memilih dirinya sendiri. Terima kasih telah pulang hari ini, pulang ke diri teman-teman yang butuh. Saya sebagai mahasiswa mohon maaf ketika ada kekurangan pada sisi mahasiswa ini, ada kelebihan kata, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan hati yang lebih kuat dan diri yang lebih sadar. Dan saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua. Selamat malam.